Shalom, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita kembali berjumpa, baik Anda yang ada di kantor ataupun Anda yang sedang bekerja di rumah. Tapi sebagaimana kita ada saat ini oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Mari kita angkat satu pujian. Besar kasih setia Tuhan, tidak pernah berkesudahan kebaikan Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kesaksian kami di awal persekutuan kami siang hari ini, bahwasanya tak pernah berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang sudah kami lewati, apapun yang sedang kami alami, kami mau tetap bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan tidak pernah habis-habisnya Tuhan selalu memberikan yang terbaik, dan pertolongan-Mu juga Tuhan senantiasa kami dapat nikmati. Kami bersyukur buat siang hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada, dan kami akan terus memuji-muji Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menjamah kami. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Dia yang kudus ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Dan biarlah kita bisa rasakan hadiratnya, jamahannya. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup
kami sembah, hanya Engkau yang kami sanjung. Haleluya. Dan pada siang hari ini kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukan hanya persembahan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami berupa materi, tapi persembahan hidup kami Tuhan yang kami bawa di hadapan-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami rindu apa yang bisa kami persembahkan buat Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami jadi bisa membalas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Kami mau berikan seluruh hidup kami hanya buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Amin, amin. Haleluya, apa kabar sahabat-sahabat di PD Oikumene Moria dan PD Oikumene Immanuel? Saya senang boleh kembali jumpa dan menyapa saudara. Sebelumnya saya Pendeta Rio Panggabean dan seluruh keluarga. Rasanya belum terlambat untuk mengucapkan selamat hari Natal dan selamat memasuki tahun 2022. Dan ini biarlah boleh menjadi sukacita buat saya dan saudara semua yang sedang bersama-sama dalam ibadah kali ini. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari saya mengajak saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau siang hari ini hamba boleh kembali bersama-sama dengan sahabat-sahabat di Persekutuan Doa Oikumene Moria dan Persekutuan Doa Oikumene Immanuel. Dan sahabat-sahabat di Smart Friend. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan di waktu yang singkat, biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti. Dan nanti ketika kami kembali ke meja pekerjaan kami sungguh-sungguh mengalami sukacita karena di dalam hidup kami tercipta satu harapan yang baru. Terima kasih, ini syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, tema kita hari ini tercipta masa depan baru yang penuh harapan. Tercipta masa depan baru yang penuh harapan. Saya percaya tahun-tahun lalu atau tahun yang lalu ya, tahun 2021, saudara sudah mengalami begitu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Ada jatuh bangun, ada sepertinya merasa ada keberuntungan, ada kegagalan. Mungkin secara manusia kita bilang, kok gue sial banget sih tahun lalu. Tapi ada juga pada satu masa di mana kita bilang, kok gue beruntung ya. Nah, kali ini kita akan belajar bahwa sesungguhnya ketika kita mulai membuat komitmen-komitmen yang baru di tahun 2022 ini, kita akan melihat akan ada sesuatu yang baru atau akan tercipta sesuatu yang baru. Yang baru itu yang saya maksud begini, apa yang nggak pernah saudara lihat, nggak pernah saudara bayangkan, nggak pernah saudara rasa timbul di hati, tiba-tiba saudara mendapatkannya. Alkitab berkata disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, di dalam waktu yang singkat ini kita akan melihat satu peristiwa yang bisa mendasari bagaimana tercipta sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita sehingga ada harapan-harapan yang luar biasa. Sebetulnya peristiwa ini terjadi dan hampir selalu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu Tuhan selalu mengingatkan bahwa akan ada hal-hal yang akan buruk, yang akan membuat engkau jatuh kalau engkau nggak setia. Tapi ketika itu diabaikan dan mereka jatuh, lalu juga Tuhan menghampiri dan Tuhan mengatakan kalau kau bertindak hati-hati, kau berubah dan lain sebagainya, maka Tuhan akan memulihkan. Dan itu yang terjadi di dalam bangsa Israel.
Dan salah satu bagian ini terdapat di dalam kitab Yesaya 48 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tetapi saya nggak baca semua ya, karena waktu kita singkat. Tetapi dari sini kita belajar dari ayat 48. Kalau full ayat 1 sampai 22 sebetulnya hanya bercerita tentang inilah bangsa Israel yang mengakui keberadaan Tuhan, tetapi tidak mengakui kedahsyatan Tuhan. Apa maksudnya? Ya, dia percaya Tuhan, tetapi dalam kehidupannya mereka sulit sekali mempraktekkan menjadi orang-orang yang setia percaya sama Tuhan. Mereka mendua hati, dan Tuhan mengatakan, nah inilah akibatnya. Dan akibat yang paling fatal, mereka menjadi budak lagi dalam pembuangan di masa Babel, masa Nebukadnezar, dan masa-masa mereka mengalami penderitaan yang mungkin lebih berat dari apa yang mereka alami sebelumnya di Mesir. Nah, di dalam Yesaya 48 ini berkaitan dengan tema, saya tertarik pada dua ayat yang bisa kita lihat. Yang pertama di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan begini. Maka aku memberitahukan kepada kamu dari sejak dahulu. Jadi dari sejak dahulu dikatakan Tuhan sudah memberitahukan. Dikatakan sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu. Supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Jadi Tuhan udah kasih tahu bahwa akan ada terjadi hal-hal yang sangat luar biasa, spektakuler, jauh di pikiranmu kalau engkau terus akan menyimpang. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita mengalami hal yang buruk, lalu Tuhan cuma bilang, jangan bilang orang lain yang membuat engkau jatuh, tetapi karena memang aku sudah memberitahukan. Nah, itulah yang dikatakan juga kepada bangsa Israel. Jangan nanti ketika kau kalah, kau gagal dalam perang, gagal panen, kau hanya mengatakan bahwa ini dewa-dewa tidak memberkati kita. Bukan, Tuhan sudah memberitahu bahwa lihat, dikatakan, saya ulangi, aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Jadi Tuhan sudah mengingatkan bangsa itu, dan itu sama terjadi dalam hidup kita. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Jadi ketika firman Tuhan ini keluar, Tuhan ingin mengatakan dari sejak sekarang akan ada hal yang baru. Dan hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Jadi ternyata di dalam kehidupan bangsa itu ada banyak hal yang belum diketahui bangsa Israel. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Sebetulnya yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, yang paling mutlak hal yang belum pernah mereka lihat dan itu terjadi menjadi sesuatu yang baru adalah kelahiran Yesus Kristus sendiri, saudara. Mereka tahu gitu, ada orang yang pandai, orang yang berhikmat, tapi mereka menolak ketuhanan Yesus. Ini menjadi pertanyaan yang besar buat saudara dan saya. Bagaimana kalau kita hidup pada masa itu? Jangan-jangan kita sama ya. Tetapi pada kenyataannya banyak orang Kristen, terkadang mungkin juga saudara, mungkin juga saya, melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan, tapi kita juga kadang meragukan ketuhanan Kristus. Sehingga kadang kita mendua, kita bisa mendukakan Dia. Nah, dari sini kita belajar lagi. Di ayat yang ke-6 dikatakan ada hal-hal yang baru. Hal-hal termasuk kedatangan Mesias tentu bagi bangsa Israel. Dan sekarang hal-hal yang baru untuk kita, tentu yang mungkin juga kita sudah doakan, naik jabatan ya, atau ya yang sampai menyaksikan atau bergabung dalam ibadah ini masih bergumul dengan pasangan hidup. Jangan ragu, karena tahun ini jangan-jangan Tuhan memberikan yang terbaik ya. Hal baru yang tidak pernah terlihat. Tapi yang sudah punya pacar jangan bilang, Tuhan kirim juga dong yang terbaru. Yang lama mulai afkir atau mulai expired, itu nggak boleh ya, dimarahin nanti sama Ibu Irsi ya. Nah, kita akan belajar bagaimana agar kita dapat menikmati sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan di tahun 2022. Jadi di tahun 2022 ini harusnya saudara dan saya punya satu keyakinan bahwa akan ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan dalam hidup saya yang tidak pernah sebelumnya saya lihat.
Jadi kalau dikasih gaji itu biasa, naik gaji itu biasa, makan biasa ya. Ini yang luar biasa yang harusnya setiap tahun, bahkan kalau mau cepat lagi setiap hari kita bisa rasakan. Tapi itu namanya egois ya, kalau setiap hari, karena memangnya cuma kita aja yang diurusin Tuhan. Tapi saya percaya tahun ini menjadi tahun di mana saudara dan saya akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Caranya sederhana. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Matius ya, di dalam kitab Matius, ayat yang sangat terkenal yang menjadi amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu sampai 20a. Dari sini saya melihat Yesus memerintahkan kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Dan waktu Yesus perintahkan, dan kalau perintah itu dilakukan, tentu ya tanda petik kita bukan orang yang melakukan apa perintah Tuhan terus minta upah. Bukan, karena kita sudah menerima upah, yaitu kehidupan yang kekal. Yang kita perlu pelajari adalah Yesus meninggalkan kita dan dia memberikan perintah kepada kita. Apa perintah itu? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Untuk menikmati hal-hal yang baru di tahun baru ini, saudara dan saya cukup kerjakan perintah Tuhan. Kerjakan perintah Tuhan. Dia memerintahkan saudara dan saya, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Jadi bukan pendeta, bukan majelis, bukan hanya aktivis atau penatua, sintua, bukan. Tapi semua orang yang menjadikan Kristus Yesus Tuhan punya perintah yang sama. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa kita suka gagal? Karena kita banyak mengatakan kayaknya kita nggak bisa deh. Aduh susah Pak Pendeta, aduh susah Bu, saya nggak mungkin jadi pengurus. Aduh saya nggak bisa, aduh. Banyak aduhnya, banyak kesakitannya. Di hari ini Tuhan bilang pergilah. Tuhan yang memerintahkan dan kita harus jalan. Nah, Filipi 2 ayat 14-15 biar bisa menjadi penguat bagi kita. Dikatakan begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang pergilah, jadikan semua bangsa muridku, Paulus melakukan itu. Paulus mengalami tekanan yang berat. Dan Paulus sudah buktikan sampai akhir hidupnya. Bahkan para rasul pun demikian. Dan tidak ada perbantahan. Makanya Tuhan izinkan Paulus menulis kesaksian ini. Dan Tuhan jadikan ini kebenaran firman Tuhan. Dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Orang yang suka berbantah-bantahan ternyata itu termasuk kategori orang yang aib dan bernoda. Ya, jadi saudara di kantor jangan banyak bantah-bantahan. Saudara di kantor kerjakan aja tanggung jawab saudara. Dengan terus dikatakan mengerjakannya dengan terus sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita berada di angkatan yang bengkok dan hatinya sesat, maka kita dikatakan kalau terus berbantah-bantahan, maka kita berada di angkatan yang bengkok ini, kita ternyata hidup juga dalam aib dan noda. Nggak ada lebihnya dan nggak ada kelebihan sama sekali dari kehidupan orang percaya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wah. Yang pertama, lakukan perintah Tuhan. Dan jangan bersungut-sungut supaya kita tidak beraib dan tak bernoda. Kita ada di angkatan yang bengkok. Berarti kita ada di antara orang-orang yang keras hidupnya ya, yang mungkin menolak kebenaran dan hidup dengan cara dunia. Tetapi saudara dan saya harus berbeda. Saudara dan saya harus memancarkan sinar. Dikatakan bukan seperti bintang-bintang di angkasa, tapi bintang-bintang di dunia. Saya percaya dunia di sini menunjuk kepada kehidupan yang kita jalani di bumi ini. Jadi yang pertama, kerjakan perintah Tuhan. Maka akan tercipta sesuatu yang baru dengan harapan-harapan yang luar biasa. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan agar kita di tahun 2022 ini menikmati sesuatu yang baru. Dan itu menjadi harapan kita. Kita akan lanjut di ayat 20b dari Matius 28.
Di situ dikatakan begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan, saudara? Ya, akhir zaman orang bilang ketika dunia ini kiamat, hancur. Ketika Tuhan Yesus datang seperti 1 Tesalonika 4. Ya, it's okay, saya tidak mau bilang itu nggak benar, ya, itu benar juga. Akhir zaman tuh diseminarkan segala macam oleh hamba-hamba Tuhan, it's okay, boleh-boleh aja. Tapi buat saya percaya akhir zaman untuk hidup saya adalah ketika saya menyelesaikan hidup di dunia ini. Kematian saya itu menjadi akhir zamannya saya. Saya tidak berpikir tunggu sangkakala berbunyi, enggak. Saya hanya berpikir bagaimana kalau saya nanti menyelesaikan pertandingan hidup saya menyelesaikannya dengan baik. Dan saya sudah mengerjakan. Saya tertarik dengan kata aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir hayat. Saya ganti gitu, sampai akhir hidup saya. Ya, jadi dia menyertai. Jadi untuk mau menikmati hal-hal yang baru, yang pertama tadi kerjakan perintah Tuhan. Yang kedua, percaya pada janjinya. Banyak orang percaya mengerjakan perintah Tuhan, tapi terus dia tidak kuat. Kenapa? Karena dia mau jadi orang Kristen yang instan, sehingga akhirnya dia mulai ragu dengan janji Tuhan. Dia ragu dengan penyertaan Tuhan. Dia katakan aku menyertaimu sampai akhir zaman, sampai akhir hayat hidup saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menyertai kita. Itu janji dia sebelum terangkat ke surga. Jadi yang kedua, percayalah pada janji Tuhan. Kalau engkau mau menikmati terciptanya hal-hal yang baru dalam hidupmu. Alkitab juga mencatat dengan jelas, janganlah khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Jadi waktu kita percaya pada janji Tuhan, ketika kita dikatakan di awal jangan lagi bersungut-sungut, maka juga harus diikuti dengan tindakan atau sikap tidak khawatir. Selanjutnya di ayat ke-7, ini saya baca dari Filipi pasal 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang bisa kuat percaya pada janji Tuhan, dia pasti memiliki damai. Sehingga apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini selalu terkontrol dengan baik. Dan tidak ada pemberontakan atau perbantahan. Tercipta masa depan baru yang penuh harapan. Terjadi ketika kita melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, ketika kita berani percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan luar biasa. Saudara sudah mengalaminya saat kita ibadah seperti ini. Sepanjang 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Saudara coba review ulang. Saudara sudah mengalaminya. Bahkan sampai saat hari ini kita melihat bagaimana Tuhan setia. Tuhan menyertai kita di balik persoalan yang kita tetap hadapi. Dan kita tetap akan melihat terciptanya sesuatu yang baru di tahun ini dengan harapan-harapan yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana sesuatu yang baru itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat, saudara. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari sini saya percaya sekali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya mau melakukan perintah Tuhan, waktu saudara dan saya percaya pada penyertaan Tuhan, maka yang ketiga harusnya saudara dan saya juga siap, juga kuat, juga mau untuk menantikan janji Tuhan. Dia berjanji dan dia pasti tepati. Dia berbeda dengan kita, bahkan dengan bapak duniawi kita, bapak daging kita, bapak jasmani kita berbeda. Bapak kita
bisa ingkar. Mungkin saudara dan saya pernah ingkar janji ya kepada istri, kepada suami, kepada anak. Kita lupa mungkin ya kapan kita ingkar. Tetapi Bapa kita di surga nggak akan pernah ingkar. Matahari selalu keluar dari timur, berakhir di barat. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi ini sesuatu yang hebat. Ketika firman Tuhan ditulis, dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan kuat seperti Raja Wali. Raja Wali itu tidak ada lawannya kalau di udara. Kalau selama lawannya bisa dia cengkram, pasti tumbang. Apalagi kalau dia sudah cengkram dibawa terbang naik ke atas. Makin tinggi oksigen habis, maka lawannya akan pingsan dan mati. Tapi Raja Wali bisa terbang dengan luar biasa. Itulah sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ini biarlah menjadi bukti bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan gak akan pernah dikecewakan. Mazmur 126 ayat 5 dikatakan begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur, mencucurkan air mata. Jadi di tengah penderitaan dia tetap menabur. Memberikan, melemparkan sesuatu agar bisa tumbuh. Menabur bukan selalu harus uang. Ketika saudara menjadi orang yang mau mendengar orang curhat, itu saudara sedang menabur kebaikan. Ketika saudara bisa menolong orang pada saat banjir, gempa, kebakaran, atau membantu keluarga, saya pikir itu kita sedang menabur. Karena pada saat yang bersamaan mungkin kita juga sedang dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Nah, Paulus juga pernah tulis ya di dalam kitab Korintus, meskipun kami dalam penderitaan, tapi di dalam penderitaan kami juga menghibur umat Tuhan. Nah, ini luar biasa. Yang lebih keren lagi di ayat yang ke-6-nya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Orang yang berjalan maju dikatakan dengan menangis. Jadi di tengah penderitaan, ketika dia menangis, tetapi dia tetap maju, dia tetap keluar, dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan. Makanya saya bilang kalau kau punya masalah, kau masuk kamar berdoa aja 2 hari terus, pasti mati, saudara ya. Mati kelaparan. Bukan saya bilang nggak perlu berdoa, orang harus berdoa. Tetapi orang juga harus keluar dari sarangnya untuk bekerja. Karena Alkitab menulis burung makan, kan dikatakan burung di udara dipelihara, bukan burung di kandang. Ya, di kandang dia hanya perlu untuk istirahat. Atau mungkin berteduh dari hujan atau teriknya panas. Tetapi dia harus keluar. Itulah sebabnya orang yang berjalan maju dengan menangis. Nggak cukup cuma maju nangis. Tetap diulangi lagi sambil menabur benih. Pasti, ada kata pasti saudara, bukan moga-moga. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Hari ini kita diingatkan. Ya, terciptanya sesuatu yang baru dalam hidup saudara dan saya. Itu mudah kalau kita mau ikut terus apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi yang pertama, lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan sendiri yang bilang, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan zaman ini, sampai akhir hayat saudara. Jadi waktu kita lakukan perintah Tuhan, saudara dan saya harus percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Dan ketika kita sedang jalani itu semua, jangan pernah menyerah. Kenapa? Nantikan janji Tuhan. Dan waktu kita melakukan itu, kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan berkata, orang yang menabur, orang yang menangis sambil maju ke depan, dan tetap melakukan pekerjaannya, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ya, jadi serahkan semua kekhawatiranmu kepada Allah, karena Ia yang memelihara kamu, ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi hari ini singkat saja 3 prinsip sederhana untuk saudara dan saya mengalami terciptanya masa depan baru yang penuh harapan. Yaitu yang pertama, kerjakan perintah Tuhan. Yang kedua, percaya pada janji Tuhan. Dan yang ketiga, nantikan janji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa oikumene ini menjadi persekutuan doa yang menjadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya Engkau yang menyempurnakan di telinga dan hati setiap para pendengar, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa.
Biarlah setelah ibadah ini kami akan melangkah dengan pasti bahwa akan tercipta sesuatu yang baru. Dan harapan itu semakin nyata. Karena janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 pun jelas bahwa Engkau merancangkan kepada kami bukan kecelakaan tetapi damai sejahtera. Bahkan Engkau memberikan hari depan yang penuh harapan. Kami siap Tuhan untuk melakukan perintah-Mu. Kami siap Tuhan untuk mempercayai penyertaan-Mu. Dan lebih lagi, kami siap menanti janji-Mu. Karena Engkau Tuhan yang akan menepati janji-Mu. Terima kasih Bapa. Syukur dan doa hamba-Mu hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya Pendeta Rio Panggabean. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.